Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh pendengar dan penonton channel YouTube Umi Makassar. Program kami dari Universitas Muslim Indonesia Makassar di YouTube kali ini masih dalam program kenalan dengan program studi dari lingkup Universitas Muslim Indonesia. Nah, untuk edisi hari ini, edisi sesi kedua di Jumat 7 Agustus 2020, saya Iski Amir akan mengajak seluruh penonton channel YouTube Umi Makassar maupun podcast Umi Makassar untuk berkenalan lebih dekat dengan Fakultas Komputer atau Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia yang memiliki dua program studi, di mana yang pertama adalah program studi Teknik Informatika dan yang kedua adalah program studi Sistem Informasi. Nah, bersama saya sudah hadir dua kepala program studi dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Yang pertama langsung saja saya sapa Bapak Kepala Program Studi Teknik Informatika. Assalamualaikum Bapak Tasrif Hasanuddin STMCS. Apa kabarnya Pak Tasrif di siang hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, sehat-sehat Pak ya. Sehat. Lagi di mana nih Pak siang hari ini? Saya lagi di kantor Prodi Teknik Informatika ya. Oke. Lagi di kampus artinya ya. Oke Pak, kita sapa Kaprodi kita yang kedua, Kepala Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, Bapak Dr. Doli Indra Eskom MMSI. Assalamualaikum Pak Doli. Waalaikumsalam. Ya, lagi gimana Pak? Di mana kabarnya saat ini? Ya, baik. Saya sekarang lagi di ruangan kelas. Oh, jadi ini langsung dari ruangan kelas di Vkom Pak ya? Ya. Oke, Bapak Pak Tasrif maupun Pak Doli, mungkin selain kita akan berkenalan dengan program studi yang Bapak pimpin saat ini, mungkin seluruh penonton channel YouTube Umi Makassar juga bisa lebih mengenal Bapak berdua, bahwa calon-calon adik mahasiswa baru ini sudah bisa mengenal kaprodinya kelak kalau dia memilih teknik informatika maupun juga sistem informasi. Nah, di awal mungkin boleh kasih gambaran nggak sih Pak, seperti apa sih gambaran program studi teknik informatika dan sistem informasi kepada seluruh penonton channel YouTube Umi Makassar? Mungkin saya diawali oleh Kepala Program Studi Teknik Informatika. Silakan Pak Tasrif. Oke, terima kasih Saudari Iski. Ya. Semoga sehat selalu. Ya. Amin. Program studi Teknik Informatika ini adalah program studi insya Allah nanti tanggal 10 Desember 2020 sudah berumur 21 tahun. Ya. Alhamdulillah kita sudah punya alumni sekitar 1.821 dan jumlah mahasiswa aktif saat ini itu sekitar 1.000-an lebih dengan jumlah dosen 40. Mungkin saya sedikit memberikan gambaran mengenai program studi teknik informatika ini. Kita tahu bahwa teknik informatika ini adalah salah satu prodi di perguruan tinggi. Kalau bahasa apalagi istilahnya bahasa kerennya itu adalah bagaimana mereka menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam proses pengujian, dalam proses perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem, apakah itu sistem operasi, software, dan kinerja komputer. Atau bahasa gampangnya seperti ini, ya. Mungkin adik-adik calon mahasiswa mengatakan terlalu ribet kata-katanya. Bahasa gampangnya ini, program studi ini kita melakukan atau memanfaatkan teknologi komputer yang sekarang lagi booming untuk melakukan proses pengolahan data. Nah, tentunya ada prinsip dan proses logika. Ini yang paling penting di kata belakang ini, prinsip atau proses logika. Jadi kalau misalnya adik-adik calon mahasiswa itu mau memilih prodi teknik informatika,
maka nanti itu Anda akan banyak berkutat dengan programming atau bahasa pemrograman, kemudian pengembangan perangkat lunak, software-software yang sudah jadi, dan teknologi jaringan komputer. Ini yang tiga nanti Anda banyak. Nah, jadi pada dasarnya nanti kalau adik-adik masuk di program studi teknik informatika, ini Anda itu sebagai penerjemah suatu ide yang nanti itu akan dituangkan dalam bentuk digital. Nah, jadi ada ide-ide di lapangan itu kita akan tuangkan dalam bentuk ide-ide bentuk digital, tentunya dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, nanti dalam prosesnya adik-adik akan banyak membuat flowchart, bagan alir, ya, sehingga sebuah sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan logikanya. Nah, tentunya di sini yang harus adik-adik calon mahasiswa itu dibutuhkan ketelitian dan keuletan. Ya, ini yang dibutuhkan ketelitian dan keuletan yang menjadi karakter paling dasar yang harus Anda miliki, ya. Karena kalau kita buat coding beda titik dan beda koma saja, ya, itu nanti akan error. Ya, saya kira itu sedikit gambaran, ya, tentang prodi teknik informatika, ya, tentang bagaimana sebenarnya prodi teknik informatika. Saya kira itu, Rizky. Iya, jadi sebenarnya saya juga dengan adanya kenalan dengan program studi ini, bukan hanya program studi saya yang saya tahu, tapi ternyata saya juga bisa belajar mengenai program studi yang lainnya. Salah satunya ya teknik informatika ini. Jadi kalau adik-adik mau belajar soal programming atau juga belajar tentang software, hardware, nah, atau ingin menuangkan ide-ide dalam dunia digital, silahkan ya memilih teknik informatika. Mungkin begitu Pak Tasrif ya, sederhananya. Oke, saya ke Pak Dr. Doli Indra Eskom MMSI, Kepala Program Studi Sistem Informasi. Silakan Pak Doli, bagaimana gambaran umum tentang program studi Sistem Informasi supaya lebih mudah dipahami oleh adik-adik calon mahasiswa baru yang akan memilih Universitas Muslim Indonesia. Ya, terima kasih Bu Rizky. Jadi saya kasih gambaran secara umum dulu. Jadi program studi sistem informasi ini baru, karena baru berumur 3 tahun, ya, baru mau masuk ke 3 tahun ininya, diajarkan baru nanti. Itu gambaran awal. Kemudian untuk apa sih program sistem informasi itu? Nah, jadi sistem informasi itu adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari berbagai aspek teknologi informasi yang berinteraksi dan bertemu dengan media sosial. Nah, apa sih media sosial yang saya maksud ini? Jadi media sosial ini adalah organisasi, kemudian perusahaan dan masyarakat. Jadi itu yang membedakan sistem informasi dengan prodi komputer yang lainnya. Jadi ada unsur manusia di situ. Oke. Seperti itu. Kemudian juga di program studi informasi juga tetap mempelajari programmer, seperti itu, programming, ya. Tapi ya tingkat kedalamannya tidak seperti di prodi misalnya di teknik informatika atau teknik komputer dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya kasih gambaran awal sebagai apa sih sistem informasi itu. Jadi memang untuk adik-adik yang akan memilih jurusan atau program studi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, nah di sini tepatnya untuk lebih tahu ya. Jadi ini kalau kita berbicara soal sistem informasi, artinya yang saya dengar-dengar berarti baru mau melakukan proses akreditasi ya Pak Doli ya?
Bukan pers akreditasi kan, kami sedang melakukan reakreditasi. Oke, reakreditasi. Bagaimana persiapan reakreditasi dari teman-teman di sistem informasi? Ya, alhamdulillah kami sudah kirim. Sekarang lagi menunggu antrian visitasi dari tim akreditasi Ban PT. Artinya akan visitasi secara virtual, Pak ya, di tengah pandemi seperti ini. Ya. Oke, nah saya berpindah ke Pak Tasrif. Pak Tasrif, kalau boleh tahu seperti apa akreditasi dari program studi teknik informatika saat ini? Alhamdulillah untuk program studi akreditasi teknik informatika kita sudah dapat nilai B ya, nilai B. Saya kira demikian. Oke, nah kita sudah tahu gambaran umum tentang program studinya, kemudian akreditasinya dan sistem informasi saat ini sedang melakukan reakreditasi, menunggu visitasi virtual ya ke depannya. Nah, boleh nggak saya tahu atau seluruh penonton channel YouTube UMI Makassar tahu bagaimana dengan kualifikasi tenaga pendidik atau dosen-dosen yang dimiliki oleh teknik informatika dan sistem informasi? Pak Doli dulu. Oke, terima kasih Ibu Ski. Jadi keunggulan dari program studi informasi terletak pada SDM-nya, Bu. Dalam hal ini adalah dosen pengajarnya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ada faktor-faktornya. Pertama, saat ini dosen pengajar kami itu berkualifikasi S3 dan S2. Kemudian yang kedua, 90% dosen kami itu sudah bersertifikasi. Kemudian yang ketiga, dosen kami aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik tingkat internal yang ada di UMI atau nasional. Kemudian juga, nah ini yang harus menjadi perhatian adik-adik, bahwa di dosen-dosen kami di program studi sistem informasi beberapa tahun ini, termasuk tahun ini, itu setiap tahunnya itu hampir meloloskan timnya untuk tim PKM mahasiswa untuk tingkat nasional. Bahkan pada tahun kemarin 2019 kami berhasil menjadi tim favorit yang diselenggarakan di Bali. Ini mungkin bisa menjadi catatan buat adik-adik juga. Kemudian juga kelebihan berikutnya adalah beberapa dosen kami sudah mendapatkan pengakuan atau rekognisi, ya, misalnya menjadi ketua Aptikom di Sulawesi Selatan, menjadi reviewer PKM tingkat nasional, menjadi reviewer jurnal bereputasi nasional, kemudian juga aktif dalam melakukan publikasi ilmiah di jurnal bereputasi nasional bahkan internasional. Itu adalah kelebihan dari dosen atau tenaga pengajar yang ada di Prodi Sistem Informasi, Bu. Oke, kalau dengan teknik informatika, Pak Tasrif, seperti apa? Saya tambahkan sedikit ya, kalau dari segi alhamdulillah kita punya kualifikasi dan tenaga pengajar kita itu rata-rata atau sebagian besar itu alumni dari universitas-universitas ternama, apakah di Indonesia atau di luar negeri. Ya, ada beberapa alumni dari UGM, ya, dari ITB, ya, kemudian ada juga alumni dari USU Jepang, ya. Ya, insya Allah kalau adik-adik masuk ke Fakultas Ilmu Komputer tidak rugi, ya. Saya kira itu saya tambahkan sedikit karena tentunya kebijakan untuk di sistem informasi itu sama dengan di teknik informatika. Cuman dosen ini dipilah-pilah saja. Saya kira demikian Eski untuk kualifikasi dosen. Oke. Nah, kalau kita sudah berbicara soal kualifikasi dosen ya, tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu untuk seluruh yang sudah bergabung di live chat di YouTube kami. Jadi untuk adik-adik ataupun seluruh penonton channel YouTube UMI Makassar, kalau ada yang mau ditanyakan kepada Pak Tasrif atau Pak Doli, silahkan di live chat YouTube kami. Saya mau menyapa dulu, ada yang sudah bergabung di live YouTube kami, Mutahara Abdullah. Selamat siang untuk Mutahara Abdullah. Semoga sukses untuk
program studi Teknik Informatika. Amin. Oke, kemudian saya menyapa juga Ima Rahman yang sudah bergabung melalui live chat YouTube kami. Ima Rahman menyampaikan sukses untuk program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi Vkom UMI. Nah, ini banyak yang nonton kita, Pak, ternyata siang hari ini ya. Oke, Pak, kalau kita berbicara soal kenyamanan di program studi, salah satunya itu kan yang harus kita tahu adalah khususnya para orang tua atau calon mahasiswa baru yang akan memilih teknik informatika atau sistem informasi, bagaimana dengan fasilitas, sarana prasarana yang akan didapat kalau mereka ini masuk ke program studi yang Pak Tasrif pimpin atau juga Pak Doli pimpin. Mungkin kita ke Pak Tasrif dulu. Oke. Saya kira insya Allah untuk sarana prasarana kita bagi dua dulu ya, ada sarana fisik kemudian ada sarana non fisik. Alhamdulillah sebenarnya untuk program studi informasi kita satu gedung ya, tapi jumlah untuk kita punya ruangan itu ada sekitar 20 ruang kelas. Lantai 2 itu khusus untuk laboratorium ya, jadi alhamdulillah kalau saya mau katakan ya, insya Allah kita punya laboratorium terbaik ya, selama yang saya lihat laboratorium ya, insya Allah ini yang terbaik di Makassar, maksudnya sependek pengetahuan saya. Kemudian untuk sarana fisik yang lain, jadi misalnya kalau mahasiswa apalagi telah selesai belajar, mereka disediakan sebuah tempat yang disebut dengan workspace ya, jadi workspace itu suatu tempat yang mungkin nanti Iski pergi suatu saat pergi jalan-jalan ke tempat kami. Di situ tempatnya sangat elegan sekali. Sudah Pak. Ya, suasananya itu suasana ya asik untuk belajar. Jadi betul-betul mahasiswa terpacu untuk belajar karena dikelilingi oleh buku, kemudian suasana ruang yang nyaman. Ya, itu kemudian sarana non fisik ya, ini yang kita punya. Sama dengan prodi sistem informasi ya, kita punya portal yang namanya APPS Vkom. Jadi di situ semua dilakukan LMS-nya, kemudian ujian tugas akhir, kemudian finance, kemudian membuat jadwal. Jadi dilakukan secara online. Alhamdulillah kita punya, jadi kita punya web portal sendiri ya, yang cukup dengan portal tersebut kita sebenarnya bisa melakukan secara kuliah online selain web Vkom tentunya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Ya. Oke, bagaimana dengan sistem informasi, Pak Doli? Ya, terima kasih Bu Iski. Jadi karena tadi kami itu adalah dalam satu gedung yang sama, jadi saya tambahkan saja. Jadi di sini untuk WiFi itu sudah terkoneksi mulai dari lantai 1 dengan lantai 4 sampai lantai 4 ya, untuk WiFi. Kemudian ya untuk yang kedua, untuk mengantisipasi COVID-19 ini kami sudah melakukan protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan menyiapkan hand sanitizer dan tempat cuci tangan yang ada di setiap lantai. Seperti itu. Kemudian juga tadi kami juga mempunyai laboratorium. Ya, ini tadi. Walaupun ada sebagian yang kita gunakan secara bersama, ada juga yang sifatnya spesifik di sistem informasi seperti itu. Oke. Kita juga menyapa dong. Kayaknya ini Ibu Wakil Dekan 2 Vkom, Ibu Yulita Salim. Selamat siang Bu Yulita, sudah bergabung di live chat YouTube kami, lagi monitor sepertinya. Oh ya, Wakil Dekan 1. Sorry. Saya diingatkan oleh operator saya. Kemudian ada juga Dimas Maman, mantap katanya. Dan juga ada Rosmimi, mantap prodi TI dan SI Vkom. Selamat siang juga untuk Ibu Lilis Nurhayati, luar biasa, Fakultas Ilmu Komputer, mahasiswanya kreatif dan inovatif dan unggul ya. Sukses selalu. Oke. Banyak kayaknya yang nonton kita Pak di siang hari ini, banyak penggemarnya Pak Tasrif dan Pak Doli nih. Oke.
Pak Tasrif, Pak Doli, saya boleh tahu nggak, atau seluruh penonton channel YouTube Umi Makassar boleh tahu nggak, seperti apa sebenarnya proses perkuliahan yang disiapkan atau yang telah berjalan oleh program studi teknik informatika dan juga sistem informasi di tengah pandemi seperti ini. Mereka mungkin mau tahu ini, apalagi ancang-ancang ini kan bulan depan rencananya kita sudah akan menerima mahasiswa baru untuk mengawali proses perkuliahan. Nah, bagaimana perkuliahan secara daring yang telah disiapkan oleh program studi teknik informatika dan sistem informasi? Saya ke Pak Doli dulu, silakan Pak Doli. Ya, terima kasih Ibu. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini secara tidak langsung prodi kami atau Fakultas Ilmu Komputer secara umumnya sudah menyiapkan model pembelajaran digital seperti itu. Ya, salah satu contohnya adalah menggunakan LMS itu. Seperti itu, karena di dalamnya sudah ada tempat untuk melakukan proses belajar mengajar seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian juga kami melakukan aktif-aktif di sistem daring ya, misalnya menggunakan Zoom, kemudian juga menggunakan Google Classroom dan sebagainya. Karena di masa pandemi ini kami berbagai macam cara ya untuk bagaimana cara proses belajar mengajar itu tidak hilang. Jadi kami merubah yang tadinya sifatnya tatap muka menjadi proses yang sifatnya virtual seperti itu. Jadi kami di sini menggunakan berbagai macam teknik. Jadi bukan hanya satu teknik seperti itu. Dan alhamdulillah hasil dari ini kan karena sudah selesai di semester kemarin, jadi alhamdulillah mahasiswa kami itu sebagian besar bisa mengikuti perkuliahan seperti itu Bu, alhamdulillahnya. Oke, kalau dari teknik informatika seperti apa Pak Tasrif? Oke, kalau dari teknik informatika kami karena saya sudah sampaikan tadi bahwa Fakultas Ilmu Komputer itu sudah punya portal yang di dalamnya ada LMS ya, Learning Management System ya. Jadi memang kami anjurkan untuk semua dosen-dosen itu sebaiknya menggunakan LMS ini karena tentunya banyak kelebihan karena kita sesuaikan dengan kondisi kebutuhan kita ya. Beda misalnya dengan aplikasi-aplikasi yang lain itu ya, ini yang kami harapkan ya, karena di situ mahasiswa betul-betul akan ketahuan oh dia baca apa ini, dia download apa, kapan dia masuk, berapa lama dia di depan komputer, itu ketahuan semua ya, karena ada lognya, sehingga proses penilaian itu bukan hanya dinilai akhir, tetapi yang kita lihat itu prosesnya, mereka berapa lama di situ di depan komputer membaca. Kemudian kalau misalnya ada dosen yang melakukan upload materi, apakah itu dalam bentuk video atau bentuk PowerPoint, itu akan kelihatan bahwa mereka itu 1 jam atau 2 jam di dalam LMS ini. Ya, nah, tentunya kami tambahkan juga materi-materi yang apalagi media-media yang lain karena ada beberapa mahasiswa kita yang berada di tempat yang sekarang berada di daerah-daerah yang dengan kualitas internet yang tidak terlalu bagus, jadi tetap kita menggunakan media yang lain seperti WhatsApp ya, mengirim materi dari WhatsApp atau mengirim video ya, sehingga bisa dilakukan proses pembelajaran ya. Saya kira demikian Iski ya. Oke, kayaknya banyak sekali penggemarnya Pak, makin banyak ini yang komentar di live chat di YouTube kita di siang hari ini. Kita sapa dulu Pak ya, Pak Doli dan Pak Tasrif. Ada Imam Faisal, selamat siang Imam, sudah bergabung. Kemudian juga ada Firman Ridwan, Fikom, wah dengan emotikonnya. Pak Tasrif, Pak Doli, pertanyaan sebelum kita closing statement.
apa yang membedakan atau apa yang menjadi ciri khas khusus dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer UMI, dan juga apa yang menjadi ciri khas khusus dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Pak Tasrif dulu, silakan. Oke, jadi memang sebenarnya untuk sistem informasi dan teknik informatika sama-sama mengandalkan perangkat IT. Tetapi di program studi teknik informatika yang kita punyai, di situ tersirat ada 3 peminatan ya yang mereka ambil. Ada namanya peminatan RPL, rekayasa perangkat lunak, ya namanya saja rekayasa perangkat lunak, berarti kerjanya ini bikin coding program dan sebagainya dengan bantuan logika tentunya. Nah, kemudian ada juga peminatan jaringan komputer. Ya, jadi ini tentunya berbeda. Nah, kemudian yang menjadi ciri ketiga di situ ada juga peminatan yang namanya sistem cerdas, artificial intelligence, ya. Jadi itu yang menjadi ciri yang membedakan antara prodi sistem informasi. Saya kira demikian, SK. Oke. Bagaimana dengan sistem informasi, Pak Doli? Oke, Bu. Jadi sebenarnya secara keilmuan komputer itu, ilmu komputer itu selalu berinteraksi, selalu beririsan saya. Artinya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tapi yang menjadi ciri khas dari sistem informasi itu adalah dia lebih berinteraksi tadi dengan manusia tadi, media sosial, maksud saya seperti itu. Nah, artinya itu sistem itu siapa sih yang menjalankan? Misalnya saya kasih contoh sederhana saja. Jadi misalnya sistem itu misalnya sudah dibuat. Nah itu siapa sih yang nantinya tahu kualitas dari sistem yang dibuat itu? Seperti itu. Bagaimana nilainya? Nah itu. Makanya sekarang itu prospek lulusan di sistem informasi beberapa tahun terakhir ini sampai saya yakin dan percaya di beberapa tahun ke depan, karena di dunia luar itu sistem informasi itu sudah berkembang. Cuman di Indonesia sistem informasi itu memang masih abu-abu, tapi kami punya asosiasi itu, AISINDO itu selalu dari tahun ke tahun kita selalu berjuang sehingga sekarang itu sudah mulai menemukan titik terang. Artinya itu lulusan prodi sistem informasi itu saat ini sangat-sangat dibutuhkan di perusahaan seperti itu. Bahkan juga di lulusan sistem informasi juga bisa menjadi calon-calon entrepreneurship seperti itu. Jadi diharapkan mahasiswa bisa punya alternatif lain. Kemudian juga di sistem informasi juga itu yang bisa menjadi calon artinya itu yang menjadi mahasiswa di sistem informasi itu juga bisa dari lulusan non IPA, karena dia belajarnya tadi ada unsur manajemen, ada akuntansi dan sebagainya. Jadi tidak secara khusus harus dari konsentrasi IPA seperti itu. Oke. Ini tadi udah dijawab sebenarnya. Ada pertanyaan saya juga sebelum kita closing statement. Bagaimana dengan peluang karir ya atau peluang kerja kalau misalnya kita menjadi sarjana teknik informatika dan juga sarjana sistem informasi. Ini satu titel ya Pak ya, sarjana komputer, Pak Tasrif? Ya, sarjana komputer. Oh, jadi teknik informatika dan teknik sistem informasi sama-sama Eskom. Kalau di teknik informatika sendiri bagaimana serapan kerjanya? Kalau misalnya adik-adik sudah selesai di program studi teknik informatika itu kebanyakan peluang kerjanya seperti apa atau peluang karirnya Pak? Ya, jadi sebenarnya untuk adik-adik calon yang berminat masuk di teknik informatika jangan khawatir ya. Kenapa? Karena peluang kerjanya sangat banyak sekali ya. Anda bisa bagian database ya, admin database, admin jaringan, bisa sistem engineer. Tetapi bukan dari intinya. Yang menjadi inti di sini sebenarnya bahwa saat ini kita lihat bahwa kebutuhan industri itu terus meningkat. Nah, tentunya dengan kebutuhan industri terus meningkat, maka pemakaian orang-orang teknik informatika itu otomatis banyak dibutuhkan ya.
Kemudian yang kedua, yang menjadi apalagi menjadi momen yang menurut saya, yang kedua adalah peluang bekerja independen itu sangat tinggi kalau Anda tidak mau bekerja sebagai pegawai misalnya, karena ini adalah hasil tracer study yang kita lakukan terhadap alumni yang kita punya yang sudah tersebar mulai dari Sumatera sampai Papua. Mereka banyak bekerja sebagai independen, ya, yang tidak tergantung dengan waktu, dan alhamdulillah mereka juga punya penghasilan yang sangat saya katakan sangat besar lah dibanding dengan bekerja sebagai pegawai. Jadi itu intinya. Jadi yang pertama kebutuhan industri, ya, kita lihat saja di saat pandemi seperti ini, ya, orang cari programming, Anda buka tablet, Anda buka HP Anda pasti banyak menggunakan aplikasi Android. Itu pekerjaannya mahasiswa teknik informatika. Saya kira itu. Oke. Pak Doli ada yang mau ditambahkan, Pak Doli? Ya, oke. Ibu Iski, jadi di Prodi Sistem Informasi memang saat ini tadi saya ulangi baru masuk tahun ketiga, artinya belum mempunyai lulusan. Nah, jadi bukan berarti di sistem informasi itu tadi tidak ada peluangnya, ya. Jadi justru di sistem informasi saat ini, saya ulangi lagi, saya pertegas lagi, sangat-sangat dibutuhkan, karena sistem itu kalau sudah diterapkan, siapa yang mengevaluasi, saya tanya tadi. Nah, misalnya kita sudah misalnya di Prodi TI tadi misalnya sudah menerapkan sistem. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa sih sistem itu? Kita tahu apakah sistem itu nanti layak, sistem itu apakah harus di-upgrade. Nah, itulah salah satu bidang dari sistem informasi. Makanya sistem informasi sekarang menjadi sesuatu yang booming, ya. Yeah. Karena kami selalu ikuti setiap tahun itu di asosiasi kami, nah itu, dan kami juga punya forum Prodi SI di seluruh Indonesia. Ya hampir mengatakan bahwa lulusan SI, walaupun sekali lagi kami belum punya lulusan SI, mempunyai kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan itu tinggi sekali. Jadi jangan khawatir adik-adik calon mahasiswa, yakin dan percayalah, karena tadi saya sudah bilang bahwa di Prodi SI itu salah satu kekuatannya adalah di sumber dayanya. Nah, itu tadi seperti itu. Oke, kita di penghujung program, Bapak-bapak, Pak Tasrif, Pak Doli. Pak Tasrif, boleh saya lihat senyumnya nggak? Tegang sekali kayaknya. Oke, sebelum kita closing statement, Bapak-bapak closing statement, saya mau menyapa dulu yang sudah menyapa kita di live chat YouTube. Di siang hari ini ada Ibu Farni Fata, sepertinya dosen Vkom ya, yang lagi nonton kita. Semoga sukses buat Prodi TI dan SI di FIK, amin. Menyapa juga Muhammad Arif, terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang sudah nonton YouTube UMI Makassar untuk sesi Fakultas Ilmu Komputer dari program studi Teknik Informatika dan juga program studi Sistem Informasi. Silakan Pak Doli, closing statement, ada yang mau disampaikan kepada seluruh penonton channel YouTube UMI Makassar dan juga calon mahasiswa baru kita. Oke Ibu, jadi di sini saya pertegas lagi, jadi dari hasil pemaparan saya tadi tentang program studi informasi, diharapkan calon mahasiswa baru itu terbuka wawasannya dan menjadi tertarik untuk memilih Prodi Sistem Informasi sebagai tempat untuk menimba ilmunya. Terima kasih. Cukup. Oke, saya ke Pak Tasrif, closing statement dari Kepala Program Studi Teknik Informatika. Silakan Pak. Saya kira adik-adik yang sudah memilih program studi Teknik Informatika, insya Allah Anda tidak akan menyesal, ya, karena kita tahu bahwa ke depan ini kebutuhan akan sarjana komputer, ya, itu sangat dibutuhkan sekali. Apalagi kita punya
untuk di program studi teknik informatika dan sistem informasi itu kita bekerja sama dengan kelas teknologi ya. Jadi mahasiswa itu akan mempunyai sertifikasi namanya Microsoft Technology Agreement. Dan yang kerennya ini berlaku seumur hidup dan ditandatangani langsung oleh CEO-nya Microsoft yang saat ini Satya Nadella. Nah, jadi Anda punya ijazah ilmu komputer, Anda juga punya sertifikasi MTA. Jadi tentunya kita bisa berbeda dengan alumni-alumni yang lain. Alhamdulillah kita yang paling pertama di Makassar untuk yang punya sertifikasi MTA. Saya kira demikian, Iski. Baik, terima kasih banyak Pak Tasrif Hasanuddin ST MCS, Kepala Program Studi Teknik Informatika, dan juga Bapak Dr. Doli Indra Eskom MMSI, Kepala Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih banyak Bapak-bapak, semoga tahun ini program studi TI dan SI ini lebih jauh banyak peminatnya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk seluruh penonton channel YouTube UMI Makassar, saya ingatkan kembali, kami masih membuka penerimaan mahasiswa baru gelombang kedua di tanggal 20 Juli sampai 22 Agustus. Anda bisa terus melakukan pendaftaran, daftar dari rumah saja melalui laman spmb.umi.ac.id. Rizky Amir pamit, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.